Sebuah kata yang sangat sensitif dan kontroversial dalam kehidupan manusia yang disebut dengan perang. Peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak mau mengalah, hingga pada akhirnya timbullah perang jalan yang akan diambil untuk penyelesaian konflik. Padahal kalau dipikir lebih dalam lagi, perang justru akan menyisakan persoalan yang sangat serius dengan waktu yang cukup panjang juga. Jumlah korban jiwa yang sangat amat besar juga akan terjadi akibat perang, baik itu dari kalangan tentara maupun warga sipil. Kesengsaraan, kemiskinan, dan bencana kelaparan juga akan terjadi akibat perang. Belum lagi aksi balas dendam yang akan terjadi setelahnya. Dari sinilah yang menyebabkan persoalan konflik menjadi konflik jangka panjang, dikarenakan perselisihan antara kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Kesimpulannya, perang berarti kekerasan yang nantinya akan melahirkan bencana dan kehancuran. Pada dasarnya, maksud perang di sini merupakan aksi mendominasi wilayah yang diperebutkan dengan diwarnai aktivitas persenjataan baik itu secara fisik maupun non-fisik. Mendominasi itu sendiri memiliki arti menguasai, yang artinya kata dominasi di sini ialah penguasaan terhadap pihak dari negara yang lebih kuat yang nantinya akan menginvasi pihak dari negara yang lebih lemah. Nah, dari sinilah perang tersebut bisa saja malah menyulut terjadinya perang dunia, karena mengingat adanya persekutuan dalam suatu negara dengan negara lain. Perang dunia itu bisa diartikan juga dengan suatu perang yang berskala besar, lebih besar lagi daripada perang antar negara. Nah, perang dunia bisa saja melibatkan sebagian besar negara di dunia, entah 5 vs 5, 10 vs 10, atau bahkan bisa lebih dari itu. Dari sini kita bisa membayangkan bahwa banyak kerugian yang dapat ditimbulkan, tidak hanya berupa material, tapi masih banyak lagi. Kerugian yang akan melanda masih banyak lagi. Dari kerugian-kerugian yang tercatat dalam sejarah, salah satunya kerugian sumber daya, tapi yang lebih parah lagi adalah korban jiwa yang akan berjatuhan sangat banyak. Pada dasarnya, dampak yang dihasilkan oleh perang ialah dampak negatif, seperti rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, malnutrisi pada anak-anak disabilitas, dan juga timbulnya berbagai penyakit baru lainnya. Adapun dampak positifnya perang, yaitu dampak positifnya dapat menyebarkan pengaruh idealisme ke banyak tempat. Mungkin hanya itu aja. Tapi pengaruh positifnya itu sangat jauh tidak sebanding dengan sisi negatifnya. Karena dalam pengaruh positifnya itu ada sebuah paksaan yang dimana si penjajah akan menyebarkan ideologi secara paksa di daerah yang mereka jajah. Sedangkan pihak yang dijajah sudah mempunyai ideologi sendiri yang mungkin saja dari warisan nenek moyang. Nah, lalu apakah hal tersebut masih bisa dikatakan sisi positifnya? Lalu di manakah sisi positifnya perang? Nyaris tidak ada sama sekali. Pertempuran sengit hampir saja selalu terjadi ketika kekuatan yang berkonflik merasa harus mempertahankan dominasi dan kedaulatan mereka. Nah, di luar sana masih ada berbagai macam konflik dan ketegangan sedang memuncak di berbagai negara. Setiap orang menginginkan hidup yang damai, karena hidup yang damai akan membawa kebahagiaan. Damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan. Sementara kedamaian juga dapat dimaknai sebagai keadaan damai, kehidupan dan sebagainya yang aman tentram. Perdamaian memiliki makna penghentian permusuhan atau perihal damai. Hidup yang damai menjadi keinginan mayoritas orang. Bahkan setiap agama pun menganjurkan untuk hidup dalam keadaan damai.